Mari Bapak Ibu kita akan membaca kitab kita dari Mazmur 122 ayat yang pertama. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Saudara sekalian, setiap orang mempunyai sukacita yang berbeda-beda. Ada orang yang sangat bersuka cita ketika mendapatkan seorang anak yang telah lama dinantikan dari pernikahan mereka. Ada juga yang bersuka cita karena mendapatkan promosi jabatan, naik pangkat, ada yang naik gaji, ataupun ada yang bersuka cita karena mendapatkan grand prize dari undian yang diikutinya. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, sumber sukacita daripada Daud adalah ketika dikatakan orang kepadanya, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sesungguhnya Daud itu mempunyai banyak sekali alasan untuk dia bersuka cita, karena dia adalah seorang raja yang sukses, adalah seorang raja yang sangat besar, dan dia mempunyai segala-galanya. Tetapi di dalam bagian firman Tuhan yang telah kita baca barusan, dikatakan bahwa sumber sukacita Daud adalah ketika dia datang ke rumah Tuhan. Saudara sekalian, kita telah hampir memasuki usia 1 tahun dari ibadah online kita. Mungkin saudara-saudara, waktu kita mengikuti ibadah kita secara online ini, kita tidak mempunyai hati seperti ketika kita beribadah secara onsite di gereja, bisa bertemu tatap muka bersama dengan saudara-saudara seiman yang lainnya. Mungkin juga banyak di antara kita, bukan hanya jemaat Philadelphia, tetapi jemaat-jemaat lain yang sudah tidak mengikuti ibadah secara online. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, bagaimana sikap kita? Apakah kita seperti Daud, bersuka cita ketika datang ke rumah Tuhan? Saya akan memperlihatkan sebuah video yang berikut ini, saudara sekalian. Ini adalah ibadah dari orang-orang percaya di Ethiopia. Tempat ibadah mereka bukan di tempat yang seperti biasa sebuah gedung di atas tanah, di atas jalan yang rata, tetapi ibadah mereka dilakukan di atas ketinggian yang sangat tinggi dari sebuah tebing batu, dan mereka harus memanjat tebing batu itu. Yang menarik adalah bahwa mereka begitu antusias mengikuti ibadah, walaupun tempat yang harus mereka capai adalah suatu tempat yang sangat sulit. Bukan hanya anak muda yang mengikuti ibadah ini, karena mereka masih mempunyai kekuatan untuk memanjat tebing batu itu, saudara sekalian. Kalau kita lihat, ada juga wanita-wanita yang membawa anak-anak mereka sejak masih bayi untuk mereka persembahkan kepada Tuhan untuk dibaptis. Atau juga ada kita melihat orang-orang tua, ibu-ibu tua, mereka dengan perlahan dan hati-hati memanjat tebing batu itu. Ini adalah suatu perjuangan yang berat. Tidak mudah, saudara sekalian, untuk naik memanjat tebing batu itu. Mungkin di antara kita tidak akan ada yang berani untuk memanjatnya. Kalau kita perhatikan, mereka tidak memakai safety belt loh, tetapi mereka bisa mencapai tempat yang tinggi itu. Dan perjalanan itu bukanlah perjalanan yang sebentar. Kurang lebih mereka harus memanjat tebing batu ini selama 3 jam, saudara sekalian. Itu adalah satu tantangan, adalah suatu rintangan yang berat bagi kita, bagi mereka juga tentunya. Tetapi semua rintangan itu mereka hadapi dan mereka jalankan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi rintangan kita datang beribadah pada Tuhan? Kadang-kala kita harus mengoreksi diri kita, hanya karena kita merasa jenuh dan merasa membosankan ibadah kita secara online ini, kita mengundurkan diri. Beribadah bagi kita bukan lagi menjadi sumber sukacita, saudara. Sumber sukacita kita cari dari yang lain. Mungkin dari hobi kita bersepeda, kita memancing, kita memasak dan sebagainya. Tetapi Daud memilih sumber sukacitanya adalah ketika dia datang ke rumah Tuhan. Karena di dalam rumah Tuhan, kita berjumpa dengan Tuhan. Di sanalah kita mendapatkan kelepasan, kelegaan, kemenangan, dan kita mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Kita juga memperoleh mujizatnya yang diberikan kepada kita
oleh karena Tuhan ada di bait-Nya yang kudus. Dikatakan di dalam Mazmur 84 ayat 11, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Di dalam rumah Tuhan kita merasakan hadirat Tuhan. Kita memperoleh persekutuan dengan Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan dan penghiburan. Ibu bapa saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam rumah Tuhan kita bukan hanya memperoleh kekuatan penghiburan, tetapi di dalam rumah Tuhan kita berjumpa dengan Tuhan yang merupakan sumber kehidupan. Berjumpa dengan Tuhan yang adalah sumber segala-galanya. Dialah yang akan menjadi penolong dan pemimpin hidup kita ke depannya. Saudara sekalian, apakah hati kita rindu seperti orang-orang di Ethiopia menghadapi tantangan yang tidak mudah, tetapi mereka sanggup menjalaninya dan mereka boleh mencapai rumah Tuhan. Rumah Tuhan bukan hanya gereja, saudaraku sekalian. Hadirat Tuhan bukan hanya ada di gereja, tetapi rumah Tuhan juga boleh berarti di dalam rumah kita. Ketika kita mengkondisikan rumah kita sebagai tempat di mana kita beribadah, itulah rumah Tuhan. Dan biarlah ibadah kita di dalam rumah kita sekalipun ada hadirat Tuhan di tengah-tengah ibadah kita bersama-sama dengan keluarga kita di rumah. Pertanyaan buat kita, apakah yang menjadi perjuangan kita untuk datang beribadah kepada Tuhan? Bukankah kita hanya perlu membuka gadget kita, laptop, ataupun HP kita? Saya bersuka cita karena dia mengikuti ibadah pada hari Kamis. Dan persekutuan doa ini adalah orang-orang yang setia, orang-orang yang selalu rindu akan hadirat Tuhan. Bapak Ibu, Anda adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Memakai waktu sedikit untuk bersekutu dengan Tuhan bukan suatu hal yang sia-sia. Tuhanlah yang akan memelihara hidup ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Kiranya renungan yang singkat ini terus boleh menjadi ingatan di dalam hati kita, kembali membuat kita bersemangat untuk kita tidak merasa jenuh, merasa bosan mengikuti ibadah. Walaupun kita belum bisa bersama-sama berkumpul di gereja, tetapi persekutuan kita di dalam Tuhan tetap menjadi satu hal yang berarti. Tuhan ada di antara kita, saudara sekalian, ketika kita sungguh-sungguh berhimpun di dalam nama Dia ada di antara kita. Biarlah salah satu yang menjadi kegemaran kita, yaitu ketika kita menantikan saat kita beribadah. Seperti Raja Daud, kita akan mengatakan, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Karena Tuhan Yesus pernah berkata, datanglah kepadaku kamu sekalian yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberi kelegaan kepadamu. Berikanlah waktu yang terbaik untuk kita boleh datang pada Tuhan. Lepaskanlah dan letakkanlah segala beban kita kepadanya. Biarlah Dia boleh datang untuk menjamah kita, memberikan kepada kita semua kelegaan dan kemenangan. Mari kita berdoa, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan di masa-masa yang sulit ini, ketika kami merasa sulit untuk beribadah kepada Tuhan, karena kami tidak merasakan hadirat-Mu mungkin di rumah kami, ya Bapa. Kami tidak merasakan suasana rumah Tuhan, karena kami beribadah di kamar kami, beribadah di ruang kerja kami, atau di ruang tamu kami, atau di mana kami duduk Tuhan. Kami tidak merasakan persekutuan dengan saudara-saudara kami seiman, sehingga mungkin lambat laun kami merasa semuanya itu membosankan. Tetapi Tuhan, kami mau belajar, dimanapun kami datang menghampiri Tuhan, itulah hadirat-Mu, itulah kehadiran-Mu ada di tengah-tengah kami. Ajar kami ya Bapa menghargai waktu yang telah diberikan oleh Tuhan, untuk kami boleh datang mencari Tuhan, walaupun kami hanya beribadah secara online di rumah kami masing-masing, tetapi kami boleh menghargai apa yang telah diusahakan
oleh anak-anak Tuhan untuk mempersiapkan ibadah ini. Bukan suatu perkara yang mudah, tetapi Tuhan mau memakai mereka untuk mempersiapkannya. Di dalam banyak kekurangan, biarlah Tuhan sempurnakan. Pakailah ya Bapa firman-Mu yang telah disampaikan oleh anak-anak Tuhan untuk membangun iman kami. Terima kasih Bapa. Dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mulai undur dari persekutuan, dari ibadah. Biarlah Tuhan juga datang kepada mereka, memberikan kepada mereka satu pengertian yang baru, bahwa bertemu dengan Tuhan bukan suatu acara kumpul bersama, tetapi bertemu dengan Tuhan adalah secara pribadi, yaitu di dalam hati kami yang merindukan akan hadirat-Mu. Berkatilah mereka Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, mari kita menaikkan satu pujian, menyatakan dan berkata kepada Tuhan, inilah kerinduan kita untuk diam di dalam rumah Tuhan, karena kita memilih untuk berdiam bersama dengan Dia di pelatarannya. Memang lebih baik diam di pelataran Tuhan, menikmati akan kasih dan kemurahan-Nya, menikmati akan perbuatan-Nya yang ajaib, menaikkan syukur untuk semua pemeliharaan Tuhan bagi kita. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik